Bagaimana kita memiliki couple goals yang punya tujuan yang sama gitu, yang benar gitu di dalam Tuhan. Dan bagian dari antaranya kita mau berbicara tentang hubungan beracun. Ini banyak banget terjadi teman-teman ya di sekitar kita. Bahkan mungkin kita pun mengalaminya. Jadi tolong nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan apabila memang case-nya adalah berbicara tentang kehidupan pribadi kita ya. Supaya semua kita dibangun dan kita semua bisa ditolong dari kondisi-kondisi yang berat ini. Salah satu, ini saya juga agak kaget dengan lagu yang tadi, lagu Firman. Ku kagumi. Ini lagu dinyanyikan oleh salah satu anak yang pernah terikat dalam toxic relationship selama 5 tahun. Dan lirik ini kayak pas banget. Karena ketika ada kalimat caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Ini kalimat ini nih. Di titik terendahku. Itu bagus banget. Kenapa? Karena orang yang terlibat hubungan toksik ini teman-teman, itu bisa ditarik ya ke dalam titik terendah dalam hidupnya. Nanti saya cerita bagaimana teman-teman kisah ini bisa terjadi gitu ya. Maka saya nanti akan share dengan beberapa kasus-kasus yang pernah saya tangani mengenai hubungan toksik ini teman-teman, supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Pertama kita mau definisi dulu. Definisi dari toxic relationship yaitu hubungan yang tidak sehat. Jadi ingat ya, keywordnya tidak sehat. Sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia. Jadi hubungannya tidak sehat. Terus kemudian individu yang di dalamnya tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena bisa jadi direndahkan, mengalami ketidakadilan, lalu menjadi sasaran dari kekerasan verbal, psikis maupun fisik. Nah ini yang terjadi kenapa disebut sebagai hubungan beracun atau toxic relationship. Karena hubungan itu adalah hubungan yang tidak sehat, yang bisa menarik pasangannya ke titik terendah dalam hidupnya. Kenapa bisa ditarik ke situ? Karena di dalamnya ada proses saling merendahkan, ada proses diikat, ada proses kekerasan, teman-teman. Dan hasil riset ya di Indonesia, ini Komnas Perempuan tahun 2022, membuktikan bahwa terdapat 813 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami dan 463 yang dilakukan oleh mantan pacar. Ini data perempuan ya teman-teman ya. Jadi ada 463 dilakukan oleh mantan pacar. 813 dilakukan oleh suami. Ini kekerasan yang dilakukan kepada perempuan. Ini baru perempuan. Saya punya riset. Saya sudah buat jurnal tentang kekerasan dalam berpacaran. Yang isi itu bukan cuma cewek, tapi juga cowok. Saya baru sebar 3 hari. Jadi jurnal itu kan saya sebar melalui Google Form ya teman-teman. Saya sebar 3 hari, 400 lebih data masuk. Teman-teman bisa bayangin betapa banyaknya orang di saat ini mengalami kekerasan dalam berpacaran. Jadi proses ini, fenomena ini cukup banyak teman-teman terjadi di sekitar kita. Nah kalau ngomongin kekerasan, sebelum nanti kita turun ke toxic relationship ya, saya kenalin dulu dengan 5 jenis kekerasan teman-teman, supaya kita sama-sama satu pemikiran. Pertama, kekerasan itu pasti teman-teman ya, kekerasan yang sering kali kita temukan yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu apa sih? Memukul, menjambak, menampar, menendang, mendorong. Apalagi? Mencubit, mencakar. Itu kekerasan fisik yang terjadi. Dan ini dilakukan ternyata bukan cuma dari laki-laki ke perempuan, tapi dari riset yang saya lakukan, dari perempuan juga ke laki-laki. Jadi kekerasan ini bisa terjadi. Dan kekerasan ini langsung terlihat tandanya di fisik kita. Jadi orang langsung tahu nih, wah hubungannya toksik nih kayaknya. Karena setiap kali ketemu sama pacarnya, pulangnya lebam-lebam. Jadi kekerasan fisik itu bisa terlihat. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu merendahkan, mengintimidasi, mengancam, menghina, melecehkan, menakut-nakuti. Termasuk di dalamnya melakukan silent treatment. Nggak ngomong apa-apa, tapi itu kekerasan psikis. Teman-teman, kekerasan psikis itu tidak terlihat bekasnya. Tapi sebenarnya bisa membawa hal yang sangat berbahaya pada kesehatan mental korbannya. Jadi ini bahaya nih sebenarnya, meskipun tidak terlihat. Karena ini bicara soal jangka panjang teman-teman. Orang yang selalu dihina setiap hari, lama-lama akan merasa rendah diri. Lalu yang ketiga, ada kekerasan seksual.
Apa itu contohnya? Pemaksaan berhubungan seksual, pemaksaan mencium, pemaksaan merangkul, pemerkosaan. Ini juga bisa terjadi di dalam hubungan pacaran. Lalu yang berikutnya kekerasan ekonomi. Apa itu kekerasan ekonomi? Menyuruh pasangannya membiayai hidupnya, padahal baru pacaran ya. Kalau tidak membelikan tas yang diinginkan, tidak memberikan barang yang diinginkan, tidak akan ketemu, tidak boleh ketemu. Tidak boleh jalan bareng. Waktu lalu kita dengar satu berita di luar negeri di mana ada orang yang sampai makan Indomie setiap hari untuk memberikan barang mewah untuk pasangannya dan akhirnya dia mati bunuh diri. Teman-teman pasti tahu kisah ini ya. Jadi kekerasan ekonomi itu bisa terjadi, pemerasan yang luar biasa dilakukan oleh pasangannya kepada pasangan lain. Dan yang kelima, yang ini juga banyak dilakukan oleh orang toksik ya, yaitu apa? Pembatasan aktivitas. Nggak boleh berteman dengan si ini, nggak boleh berteman dengan si Ono, nggak boleh pergi ke sini, nggak boleh pergi ke sono. Ketika kita pacaran sama dia, hidup kita terkekang, tidak punya teman, tidak punya kawan baik. Hari-hari kita habiskan bersama dengan dia every day. Kalau tidak dengan dia, maka kita akan menjadi orang yang salah di mata dia. Jadi 5 kekerasan ini teman-teman, pahamilah bahwa ini sering terjadi dalam hubungan yang toksik. Entah kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun pembatasan aktivitas. Nah kalau teman-teman bilang gini, saya kok setelah pacaran sama dia, saya nggak boleh berteman dengan orang lain, saya dicemburuin, saya disuruh hapus semua kontak cowok-cowok di handphone saya, dan saya cuma boleh bergaul dengan cewek. Kalau saya foto dengan teman yang bukan sesama jenis dengan saya, tapi lawan jenis, pasangan saya selalu ngamuk. Saya selalu ditanya, kapanpun ya, di mana, sama siapa, lagi ngapain, setiap hari dicek, miss call bisa 30-40 kali kalau nggak diangkat, itu hubungan yang toksik teman-teman. Ada satu orang yang tidak pernah megang handphone di gereja. Jadi kalau ke gereja dia taruh handphonenya di tas. Tapi waktu dia pacaran dengan orang yang toksik, pacarnya itu selalu pengen dikabari. Jadi kalau dia tidak dikabari, itu dia akan curiga kalau ceweknya lagi selingkuh. Jadi ketika dia di gereja pun, kalau pacarnya chat dia harus balas. Jadi setelah dia punya pasangan yang toksik, dia jadi main handphone terus di gereja. Jadi ada orang-orang yang ketika berhubungan dengan orang yang toksik, mengalami gangguan hubungan juga dengan Tuhan. Teman-teman bisa bayangin betapa menghancurkannya hubungan yang toksik ini teman-teman. Cirinya, pertama, orang toksik ini menciptakan drama, konflik yang tidak ada habis-habisnya. Hidup kita lagi tenang, tiba-tiba ada aja masalah yang dibuat. Teman-teman tahu, kalau kita punya pasangan yang toksik, kita seperti berjalan di atas telur. Yang kalau kita salah melangkah, telur itu pecah. Jadi sensitif banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Salah sedikit kita salah, kita dimarahin, kita diomelin, kita dihina, kita disakiti. Contoh paling simpel ya. Ini hal sepele banget dah. Si cowok ini pesenin ceweknya mie. Pas dipesenin mie lupa, ceweknya kan gak suka pedes. Cowoknya pesenin pedes. Itu bisa ngamuk. Kita lagi duduk bareng, si ceweknya ini ngambek. Dia saya nggak bilang banting ya, apa sih? Misalnya piring terus dia angkat kayak, tapi nggak dibanting ya teman-teman, kayak diangkat sedikit gitu. Tapi itu menimbulkan bunyi dan orang semua teman-teman cowoknya itu nengok ngelihat dia, ceweknya ngambek begini aja sepanjang pertemuan. Can you imagine teman-teman bagaimana perasaan cowoknya? Kita semua tuh kayak saling tengok kanan kiri gitu ya. Si cowok itu pasti malu banget. Apakah ini kekerasan fisik? Tidak, tapi ini adalah kekerasan psikis. Menekan perasaan seseorang, drama banget, cuma gara-gara apa? Rasa pedes atau nggak pedes, as simple as that. Ribut untuk urusan kecil, telat datang ngamuk, telat keluar dari kantor marah, telat balas chat ngomel. Aduh, kita kayak jalan di atas telur teman-teman. Teman-teman, kalau kita mau pertahankan hubungan seperti ini, saya mau kasih tahu, kalau kita nikah dengan orang seperti ini, seumur hidup kita berjalan di atas telur. So hati-hati dengan ini ya. Kita yang belum menikah, teman-teman nanti saya kasih tahu ya. Soal bagaimana yang harus kita lakukan nih. Tapi saya kasih tahu dulu, toksik tuh modelnya kayak gitu. Yang kedua,
Mereka seolah membuat dirimu selalu merasa bersalah. Gaslighting. Pokoknya dalam setiap pertengkaran kita, kamu yang salah. Loh, kamu selingkuh? Aku nih selingkuh karena kamu cuek. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan kamu. Jadi aku berbuat salah. Itu karena kamu yang salah. Loh, kok kamu teriak ke aku? Kamu kok kasar ngomongnya? Aku ini ngomong kasar karena kamu duluan yang mancing-mancing kemarahanku. Jadi kalau aku ngomong kasar, itu karena kamu yang salah. Teman-teman, pernah gak ngebayangin kalau kita ini korban, tapi kita dibuat seolah-olah kesalahan yang dilakukan itu karena kita pelakunya. Itu gaslighting, teman-teman. Ini ngeri loh. Saya membuat sebuah jurnal juga tentang toxic relationship yang sifatnya studi kasus pada kasus seorang perempuan bernama AG. Yang dirusak dalam diri AG. Jadi si AG ini dia S3. Manajemen. Dia pembicara yang sangat baik. Tapi yang dirusak di AG ini adalah pola pikirnya. Jadi dia berpikir gini, kalau suaminya salah, itu karena dia yang bikin suaminya jadi salah. Kalau suaminya ngamuk, pukul dia, itu karena dia yang nyautin. Mestinya waktu dia diomelin dia diem aja. Ngalah aja, pokoknya diem aja. Jadi kalau dia nyautin, misalnya nih ya suaminya ngata-ngatain dia kasar nih. Terus dia bilang ini, aku gak mau ya kamu ngatain aku bego. Misalnya kayak gitu tuh. Wah suaminya langsung bilang, oh kamu udah berani ngelawan, dipukul. Dan waktu si Age diwawancara oleh saya, si Age tuh bisa bilang begini loh. Harusnya waktu dikatain begitu, saya diem aja. Jadi saya jangan ngelawan. Ketika saya ngelawan, saya jadi dipukul. Jadi saya dipukul itu karena saya bilang begini, saya gak mau ya kamu katain saya bego. Seharusnya kata-kata itu gak saya ungkapin. Jadi kalau saya dipukul itu karena salah saya. AG ini orang pinter teman-teman, bukan orang yang kurang. IQ-nya tinggi, pembicara yang baik, S3, mandiri secara ekonomi, tapi sampai di titik terendah, serendah itu teman-teman. Sampai dia merasa dia layak untuk dikatain dan gak boleh ngelawan. Kalau dia dipukul sama suaminya, itu karena dia yang membuat suaminya memukul dia. Can you imagine teman-teman? Orang yang hidup dengan pasangan yang toksik bertahun-tahun, benar kata lagu tadi, dia akan ada di titik terendah dalam hidupnya. Kenapa? Pinter iya, kaya iya, cantik iya. Tapi ketika mentalnya sudah dirusak teman-teman, dia merasa gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Gak punya kemampuan, cuma orang inilah yang mau sama dia. Begitu besarnya pengaruh ini teman-teman. Yang ketiga, mereka berperilaku seolah mereka gak pernah salah. Jadi mereka manipulatif. Bukan cuma ke kita loh teman-teman, bahkan ke orang-orang di sekitar. Teman-teman yang punya pasangan toksik, ketika kita jelasin bahwa pasangan kita itu buruk ke orang lain, orang gak ada yang percaya. Begitu manipulatif. Saya kasih contoh begini ya teman-teman, ini saya kasih contoh. Dari salah satu kasus yang saya tulis jurnalnya. Dia ini diomelin sama suaminya. Diomel-omelin pakai bahasa yang kasar nih. Ini karena di gereja sih saya susah memberi contoh gitu ya. Pakai bahasa yang sebenarnya. Ini kasar banget. Terus akhirnya si cewek ini nangis. Anggaplah gini ya teman-teman, supaya kita bisa nangkep lah. Si cewek ini dikatain, aduh gak enak, mohon maaf ya saya boleh contohin ya. Dikatain lonte teman-teman. Kasar banget kan. Cewek mana yang mau dikatain begitu? Gak ada yang mau. Padahal dia orang baik-baik. Anak baik-baik pelayanan. Cinta Tuhan. Dikatain lonte. Terus kemudian dia nangis. Nangis nih. Waktu nangis dia teriak-teriak waktu nangis. Kenapa dia teriak-teriak? Karena sakit hati. Teman-teman bisa bayangin gak? Kita ini yang pelayanan. Jangankan genit-genit sama orang lah teman-teman ya. Kita ini berperilaku aja, berpakaian aja kita gak pernah pakai yang pendek. Kita selalu jaga perilaku kita. Tiba-tiba suami kita katain kita kata-kata itu. Teman-teman tangkap gak gimana sakitnya? Jadi si cewek ini nangis lah. Nangis, dia nangis. Lalu kemudian waktu nangis dia teriak-teriak. Kayak gini loh, kok kamu tega banget sih ngatain aku itu. Kamu tuh tega banget, kamu tega ngelakuin ini ke aku. Aku ini ya, aku gak pernah macem-macem keluar gitu. Teman-teman bisa tangkap ya situasi ini ya. Si cowoknya, dia video call keluarganya dan nunjukin ceweknya lagi teriak-teriak. Manipulatif banget kan. Akhirnya keluarga si cowok itu berpikir apa? Oh iya yang salah ceweknya suka ngamuk-ngamuk di rumah. Padahal siapa yang bikin dia ngamuk? Siapa yang bikin dia nangis kayak gitu? Karena perkataan dari suaminya.
Ini cowok-cowok mungkin gak bisa merasakan ya, tapi kami cewek kalau dikatain itu sakit banget loh. Karena kami orang baik-baik. Ketika dikatain begitu, itu kayak menghina luar biasa. Jadi waktu nangis, video call, bilang ke mamanya. Nah waktu di video call, si cewek kan makin marah. Kamu ya, kamu matiin videonya. Jangan kamu lihat orang kayak gitu kan lagi ribut kayak gini. Kamu kasih video ini ke orang. Orang ngelihat aku, ngelihat kita kayak gini. Nanti orang berpikir apa? Wah ketika itu tuh kan mah, bener kan? Aku tuh selama ini gak pernah loh ngapa-ngapain dia. Dia suka teriak-teriak kayak gini di rumah. Manipulatif banget teman-teman. Kamu bisa bayangin gak kalau kamu punya pasangan kayak gitu. Udah red flag, udahlah tinggalin. Karena seumur hidup kamu akan hidup kayak gitu. Dan ketika kamu salah, orang di sekitar kamu menganggap ketika dia salah ya, kamu enggak. Orang di sekitar kamu bisa menganggap kamu yang salah. Kalau dari kasus ini, keluarga dari suaminya, itu mikirnya istrinya yang salah kan? Si ngamuk-ngamuk, si teriak-teriak. Tapi siapa sih orang yang gak teriak dikatain begitu? Tangkap ya teman-teman ya. Lalu segala sesuatu harus tentang mereka. Tidak ada tempat buat kita nih. Dia tidak pernah peduli tentang perasaan dan kebutuhan orang lain. Enggak. Ada yang toksik modelnya kayak gini nih. Selalu tentang dia. Tapi kasihlah waktu aku belajar, aku tuh mau ujian. Ya kan jalan sama aku sebentar doang. Paling kita pulang jam 11. Kita udah pulang kok jam 11, udah lama loh kita gak ketemu. Tapi aku besok ujian sayang, kasihlah waktu aku belajar malam ini. Nanti kita ketemu hari Rabu. Kamu tuh gak ngerti ya. Kamu mau ya aku pergi sama cewek lain, mau? Hah? Kamu pengennya kayak gitu kan? Aku perginya sama cewek lain kan? Nanti kalau aku pergi sama cewek lain, aku jalan-jalan sama cewek lain hari ini, ya kamu salahin aku. Kamu bilang aku selingkuh. Padahal karena kamu gak kasih waktu ke aku. Semua tentang dia. Dia gak pernah ngasih kesempatan buat pasangannya belajar. Gak kasih kesempatan buat pasangannya mengembangkan diri. Semua tentang dia. Memang gak semua toksik ini memiliki semua ciri ini ya teman-teman ya. Tapi ada nih 3 atau 4. Teman-teman ingat nih, kalau ada di pasangan kita itu sudah red flag. Hati-hati ya. Kelima, tidak memberikan dukungan positif. Ada pasangan yang kayak gini nih. Kamu mau jadi singer? Hah? Serius? Mulai tahun ini kamu singer? Berarti kamu jadi ini dong, latihan-latihan di gereja dong. Kamu sekarang pelayanan musik. Berarti nanti waktu kita gak sama-sama gak banyak dong. Kamu jadi harus kayak tetap ke gereja tiap hari Minggu, Sabtu kamu pelayanan, kamu latihan. Kamu pikirin lagi lah, kamu mau gak itu jadi pemain musik kayak gitu. Lagian kan kamu masih basic banget main drumnya. Masih belum bisa loh. Lagian suara kamu juga seringkali fals loh. Nanti malu-maluin loh. Teman-teman, kalau kita temuin seperti ini di dalam hubungan kita, itu red flag. Tolong ingat ya. Ini kadang-kadang yang punya pasangan toksik, I'm sorry to say ya, saya mau kasih tahu nih, ini pengalaman nih ya. Kalau punya pasangan toksik dikasih tahu sama orang, dia tuh nggak bisa ngerti. Nggak bisa ngerti. Kenapa? Karena cinta itu menutupi kebenaran. Padahal dia tahu dia tersiksa, tapi dia nggak ngerti. Contoh nih, mohon maaf ya, mohon maaf banget saya harus kasih contoh ini ya. Kamu dikatain dengan bahasa kasar, bahasa binatang. Anggaplah kamu dikatain dengan bahasa guguk gitu ya. Terus ketika kamu dikatain di depan, orang banyak kamu dikatain begitu. Kamu tuh bisa bilang gini loh, oh dia kayak gitu cuma karena dia lagi emosi gitu. Padahal kita bilang ini, lu putusin lah cowok kayak gitu ngapain dipertahanin. Enggak, aslinya mah dia enggak kayak gitu, aslinya baik. Dah, tutup telinganya. Makanya enggak jarang kan kita ketemu sama teman kita, sahabat kita gitu ya. Punya pacar toksik. Hari ini ngelepon kita, bilang mau putus, ini adalah yang terakhir, gue gak akan hubungin lagi, gue sudah blokir semuanya. Udah gue hapus kontaknya, foto-fotonya semua. Nangis malam-malam sampai sleep call sama kita, padahal kita bukan pacarnya ya, tapi kita temenin sleep call. Besok paginya udah balikan lagi. Do you know why? Karena orang yang hidup dengan orang toksik, matanya tertutup, telinganya tertutup. Yang keenam, teman-teman. Ada yang relate ya?
Toksik ini melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual. Ini tolong ya teman-teman ya, kamu bukan samsak tinju. Jangan mau dijadikan sasaran pukul. Oh dia begitu karena lagi emosi. Orang yang benar emosi tidak, seemosi-emosinya dia tidak akan memukul kamu. Ada orang-orang yang dari kecil papa mamanya gak pernah pukul. Kalau dia salah papa mamanya nasehatin baik-baik, ngomong baik-baik. Pas pacaran bonyok-bonyok mulu tiap hari. Siapa sih orang yang kalau disakitin gak ngelawan, tapi ketika ngelawan dipukul? Atau siapa sih kalian yang kuat setiap hari dihina? Kamu perawatan lah, muka kamu tuh banyak banget jerawatnya, aku malu loh bawa kamu pergi sama teman-teman aku. Tolonglah, kamu diet dikit lah, jangan terlalu gemuk kayak gitu, udah kayak kayak drum gitu. Malu loh aku. Kamu kalau misalnya ketemu teman-temanku dandan lah, jangan kusut banget, malu loh aku lihat tuh. Si Sela cakep kan? Jangan kayak gitulah. Teman-teman, kalau kita ngalamin ini setiap hari, gimana perasaan kita? Tadinya gak ada masalah nih, saya gemuk saya pede aja, oh gak ada masalah. Ya kan, gemuk tidak salah, kurus tidak salah, keriting tidak salah, lurus tidak salah, sipit tidak salah, belok tidak salah, putih tidak salah, hitam tidak salah. Yang salah adalah orang yang ngatain kita, kan gitu ya? Itu prinsip kita kan? Tapi kalau itu diucapkan oleh orang yang katanya mencintai kita every day, lama-lama kita gak pede punya tubuh gemuk. Kita gak pede berkulit hitam. Kita gak pede berjerawat. Kenapa? Setiap hari isinya hinaan. Atau posesif. Wah, pembatasan aktivitas. Tadi saya sudah singgung. Teman-teman, nih ya. Orang yang toksik itu ngebatasin aktivitas kalian dengan teman-teman yang lain buat apa sih? Cemburu. Dia ngebatas, dia gak pengen aku diambil orang. Aduh, mikirlah. Aku tuh dilarang ini nama itu karena dia gak mau aku diambil orang. Aku tuh dicintain banget sama dia. Aduh, pakailah pikiran kita teman-teman. Dia itu melakukan itu supaya kita gak punya siapa-siapa. Gak ada yang ngebuka pikiran kita. Bahkan kadang-kadang kita dijauhkan dari keluarga kita supaya kita gak punya pertolongan. Sehingga kita gak bisa keluar dari hubungan ini. Bukalah pikiran kita teman-teman. Dia lakukan ini supaya kita gak punya siapa-siapa dan gak ada yang ngebuka pikiran kita. Soalnya orang yang sudah terpelihara dalam hubungan yang toksik ini teman-teman. Nanti saya jelasin lebih dalam ya kenapa kita gak bisa keluar dari hubungan ini. Itu otaknya itu teman-teman sudah dikontrol oleh orang yang toksik ini. Dan yang bisa ngebuka pikirannya itu orang-orang normal kayak kita di sekitarnya. Sahabat-sahabatnya. Makanya dia gak suka pacarnya ini pergi sama sahabatnya. Karena nanti dikasih tahu yang benar. Apalagi hari ini nih dia udah tahu temanya. Dibilang jangan ke gereja lah yang hari ini. Karena takut putus lah ini. Aduh. Mereka juga bahkan mengkritik kita di level yang remeh. Kritik di level yang remeh. Yang gak penting dikritik. Cara jalan, cara duduk, cara berdiri. Saya pernah ya naik mobil sama pasangan toksik menurut saya. Karena kenapa? Kan kita lagi nyanyi nih, ada lagu. Lagunya Yura. Baru putus, baru aja putus. Kan lagu itu kan gembira ya. Terus dia nyanyi. Dia nyanyi pasangannya bisa bilang gini, kamu jangan nyanyi, kamu jangan nyanyi. Gitu. Jadi dia gak boleh nyanyi, kenapa? Memang suara dia ya mirip kayak saya gitu ya. Kalau nyanyi suka agak membawa keresahan. Tapi kan kita tidak sedang ikut Indonesian Idol teman-teman. Kita di mobil, tapi dikritik sampai ke level itu. Bahkan nyanyi pun gak boleh. Can you imagine? Kita hidup di lingkungan yang kayak gitu setiap hari. Mau? Tadinya dia gak ada masalah nyanyi. Kan teman-teman tahu ya kalau kita karaokean dengan teman-teman kita. Kan ada suaranya yang gak bagus tapi megang mic mulu. Iya kan ya? Dari awal sampai akhir. Bayarnya sama gitu kan. Sampai ada yang saya umpetin mic-nya. Saya bilang rusak ini mic-nya nih. Gitu. Atau kalau giliran temen yang nyanyi dia juga ikut megang nyanyi gitu. Misalnya gini ya. Ini udah giliran dia, udahlah kita biarin dulu nyanyi aja sendiri. Pas giliran saya mau nyanyi. Tapi dia ikut juga.
Gitu, bisa bayangin kan? Nah karena suaranya udah fals kan jadi malas nyanyi. Udahlah lu aja gitu. Nah emang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ada orang yang pede, dia happy with that. Gak apa-apa kan? Kan gak mempengaruhi keselamatan. Tapi ketika pasangannya larang dia jadi rendah diri teman-teman. Lama-lama anak itu udah gak mau nyanyi lagi. Jadi ketika dia pasangan dengan orang kayak gitu, dia karaokean, dia di pojokan aja, dia gak mau nyanyi. Padahal di karaokean itu gak ada pacarnya. Kita aja, tapi dia udah jatuh mentalnya. Jadi tadinya dia kalau ngumpul nyanyi, pegang mic mulu, pas pacaran sama orang toksik setiap hari digituin, kata-katanya, karaokean sama kita gak ada pasangannya, dia gak berani nyanyi lagi. Segitu mental orang toksik, segitu orang toksik merusak mental korbannya. Di titik terendahku, bener-bener rendah. Sampai kita gak ada harga dirinya. Papa mama kita bikin kita cantik, pinter, berprestasi. Pasangan kita bikin kita ancur-ancuran. Sorry to say that. Mereka selalu, apa yang kamu katakan dan lakukan untuk mereka tidak pernah cukup di mata mereka. Kamu mau kasih apapun, uang, jajan ya. Kamu kasih waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu. Gak pernah cukup di mata dia. Ada kawan saya nih, pinter banget. Pasangan yang toksik, mau mendaftar kuliah di luar negeri, dia yang kerjain tesnya. Segitu sayangnya. Mau kerja juga dia yang bikin lamaran kerjanya. Pergi kerja pakai mobilnya dia. Bensinnya gak pernah diisi. Tapi selingkuh juga itu cowok. Can you imagine teman-teman? Terus kita nangisin dan kita bilang apa? Aku kurang apa? Men, kalau kamu dipatok ular, ingat. Jangan kejar ularnya. Dan jangan kamu tanya ke ularnya, kenapa kamu patok aku? Aku gak layak dipatok. Kalau kamu dipatok ular, kamu pergi sembuhkan lukamu. Tapi inilah korban toksik. Setiap kali dia berbuat baik, gak ada harganya. Gak ada harganya. Mau kamu sebaik apapun. Dia tidak akan pernah menghargai kamu. Tidak akan. Ngeri ya. 10. Mengungkit kesalahan kamu di masa lalu. Ketika mereka berbuat salah. Kalau mereka bikin salah, ingat loh, kamu juga pernah lo bikin salah lo ke aku. Kamu juga pernah kan dulu kan? Hah? Kamu bilang aku gak ngormatin mama kamu dengan aku ngomong kayak gini, aku ngomong kasar kayak gini. Kamu bilang aku gak ngormatin mama kamu. Kamu juga pernah kok mama aku undang makan di rumahnya, kamu gak mau datang. Mikir. Jadi kalau aku katain mama kamu apapun gitu ya itu karena kamu juga pernah buat salah. Pernah gak kayak gitu? Padahal kesalahan kita cuma gak datang diundang makan. Anggaplah misalnya kita gak datang karena kita ujian atau kita gereja. Mamanya udah masak, segitu marahnya. Sampai seolah-olah pasangannya boleh menjelek-jelekan ibu kita karena kita pernah buat salah. Serem ya teman-teman. Dan yang paling menyakitkan teman-teman ya. Paling menyakitkan. Mereka puas melukai kita. Kamu harus tahu ya teman-teman ya. Kalau kita pacaran sama orang toksik. Tujuan mereka adalah melukai kita. Kalau kita belum nangis, belum berhenti. Ini saya cerita banyak kasus yang saya tanganin ya. Jadi mereka berantem nih. Pasangannya udah ngejelasin. Yang aku gak gitu loh, aku benar-benar pergi sama teman-teman aku nih, aku tunjukin fotonya. Aku gak pergi sama siapa-siapa, aku benar-benar pergi sama teman-teman aku. Ini aku gak ada siapa-siapa, cewek semua yang dia tetap ngamuk. Ya tapi kan kamu telat ngomongnya. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu bisa telat bicara ke aku? Aku tuh hari ini mau ngajak kamu nonton. Akibatnya apa kan? Kita gak pergi nonton kan? Inilah cara kamu, egois banget kamu. Egois. Tapi pasangannya belum nangis nih. Belum puas. Belum puas dia. Ingat ya, pasangannya belum nangis ya. Belum puas. Kalau cewek, nih lanjut ya. Kalau cewek egois kayak kamu tuh ujungnya apa? Hah? Ujungnya apa nanti? Selingkuh, nyakitin orang, ya kan? Ujungnya apa? Ninggalin aku. Ujungnya apa? Kamu menganiaya aku. Itu tuh yang kamu pikiran kamu tuh kotor, gak layak kamu, ngapain kamu ada di mimbar gitu khotbah, singer, song leader, gak layak. Orang kayak kamu tuh gak layak ada di situ.
Kamu tuh gak mikir ya waktu kamu khotbah ngomong sama jemaat kamu, apa yang kamu ngomongin itu semua omong kosong. Yang tadinya kita gak mau nangis jadi nangis kan. Kasar banget teman-teman. Dan ketika dia nangis, kita nangis, baru dia ngerasa puas, happy gue. Akhirnya gue bisa bikin dia menderita kan. Lo harus tahu ya, kalau gue gak bisa nonton sama lo hari ini karena lo pergi sama teman-teman lo juga harus menderita. Lo gak boleh bahagia. Lo juga harus nangis. Ketika dia nangis, baru pasangannya berhenti. Ini saya ngomong dari kisah nyata ya teman-teman ya. Sekejam itu loh orang toksik. Dan yang paling jahat itu adalah silent treatment. Teman-teman jangan pikir silent treatment itu baik ya. Ya gue mah gak mau berantem kayak gitulah, gak mau gitu, jangan dipukul gitu ya. Jadi gini nih, saya mau kasih tahu ya, orang toksik itu ada covert, ada overt. Kalau covert itu dia gak nunjukin, kalau overt itu dia bisa mukul, ngata-ngatain. Tapi kalau covert, dia tuh mainnya halus. Jadi kalau dia marah sama kamu, dia silent treatment kamu. Kamu chat gak dibales, kamu telepon gak diangkat, kamu ke rumahnya gak dibukain pintu. Dan kamu harus tahu ya, silent treatment itu kejam teman-teman. Karena silent treatment itu membuat kita bertanya-tanya, gue salah apa ya? Gue bikin kesalahan apa ya? Ada gak? Kamu temuin gak di sekitar kamu yang orang langsung diemin kamu? Diemin kamu nih, gak ngomong, gak apa gitu ya, gak mau bicara gitu ya. Suruh kamu nebak sendiri salah kamu apa. Itu kejam. Jadi mau overt maupun covert itu sama nyakitinnya. Saya gak bisa keluar dari hubungan ini ya karena Anda sudah terjebak di lingkaran kekerasan. Lihat lingkaran kekerasan ini teman-teman. Lingkaran kekerasan itu pertama berawal dari fase bulan madu atau love bombing. Orang-orang toksik akan kasih cintanya yang gila-gilaan besar-besaran yang orang lain kayak gak pernah ngakuin ke kamu. Gila-gilaan lah. Kamu jalan-jalan, oke, kita ke Singapura, kita ke Jepang, kita ke Korea Selatan. Pacar-pacar kamu belum pernah kan kasih kamu seperti ini. Aku loh, kamu cari di mana lagi orang seperti aku, nggak akan ada lagi. Dikasih semuanya. Yang nggak pernah dikasih oleh orang tua kita dikasih sama dia. Itu love bombing, gila-gilaan. Dikasih cinta, sampai muncul yang namanya konflik. Awal-awal kan hubungan kita kan baik-baik saja, sampai muncul adanya konflik. Ketika konflik ada, muncullah, konflik itu kan harusnya diselesaikan orang normal ya. Menyelesaikan konflik dengan baik-baik kan. Saling memaafkan, saling percaya. Tapi orang toksik menyelesaikan konflik dengan yang namanya kekerasan. Tadi saya udah ngomong berbagai jenis dan contohnya teman-teman ya. Menyelesaikan konflik dengan kekerasan, baik itu kekerasan psikis, fisik, dilakukan. Dipukulin. Habis itu selesai. Kalau dia selesai sampai situ, kita bisa keluar dari hubungan ini. Misalnya nih ya, kita punya masalah sama dia, kita digampar, berdarah mulut kita. Kalau cuma nyampe di situ, kita selesai sama dia. Udah, gue udah gak mau lagi sama orang ini, udah selesai. Masalahnya adalah setelah itu lingkaran siklus berikutnya dia melakukan yang namanya minta maaf. Maafin aku ya, aku salah, aku emang layak dihukum. Aku itu cowok yang kasar, tapi aku semua begini kan aku sayang sama kamu, aku gak mau kehilangan kamu, aku minta maaf sayang. Aku udah gak bisa sama orang yang mukul kayak kamu. Enggak, aku gak akan mukul lagi, aku janji. Kalau aku mukul lagi, kamu boleh pukul aku berkali-kali. Aku minta maaf sayang, aku minta maaf, jangan tinggalin aku. Langsung dia nyembah, cium kaki kita. Kita kan mikir ya, orang yang egonya tinggi kayak gini, bisanya gitu ya, dia nyembah kaki kita. Mungkin memang mau berubah ini orang. Ngejar kembali, ngasih hadiah, ngasih perhatian, ngasih kata-kata cinta. Kita terima lagi. Masuk lagi ke fase bulan madu. Hubungannya baik-baik lagi. Sampai terjadi konflik, terjadi kekerasan, minta maaf, ngejar kembali. Bulan madu lagi, konflik lagi, kekerasan lagi. Itulah yang terjadi sama kawan kita yang telepon kita malam-malam itu. Itulah yang terjadi. Malamnya dia udah yakin mau putus, besok paginya pacarnya udah di depan rumah bawa bunga sama coklat. Balikan. Kita gak bisa keluar dari lingkaran ini. Alasannya kenapa? Teman-teman nih denger ya.
Kenapa kita tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan? Pertama, ada yang namanya trauma bonding. Trauma bonding itu adalah perasaan dicintai, tapi juga perasaan terikat dalam rasa sakit dan sayang. Jadi gini loh, aku sakit memang ditampar sama dia, aku sakit dipermalukan. Tapi juga gak ada orang yang mencintai aku seperti dia. Gak ada yang bawa aku ke Jepang kayak dia. Gak ada yang kasih aku tas-tas mahal kayak dia. Gak ada yang menyayangi aku, mau jemput aku sampai ke Bandung kayak dia, bolak-balik setiap hari. Gak ada yang ngelakuin itu ke aku. Bertarung di sini nih. Gak bisa keluar. Karena ketika kita sadar dia kasar, kita juga sadar gak ada yang mengasihi kita seperti dia. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman ya, saya mau kasih tahu ya. Love bombing yang dilakukan oleh orang toksik itu bukan cinta, itu penjebakan dan manipulatif. It seems like saya mau minta izin kalian, saya ajak kalian makan, saya kasih duit kalian 1 juta, 1 juta, lalu kemudian saya minta dukungan kalian untuk masuk ke partai mana, kalian coblos saya ya nanti ya. Sama. Kalian tuh dibeli dengan love bombing itu. Maka ketika kalian disakiti, kalian merasa bahwa iya sih dia paling jahat sama gua, tapi gak ada juga orang sebaik dia. Habislah kita teman-teman. Yang kedua, harga diri kita udah hancur. Kita udah gak percaya lagi bahwa ada yang lebih baik. Kenapa bisa begini? Kita gak percaya lagi ada yang lebih baik dari dia. Karena selama kita sama dia, memang kita ditarik sampai ke titik terendah, direndah-rendahin. Masih ingat kisah Age? Orang yang manajer? Apa yang dia lakukan? Dia bilang gini, aku udah begini gak ada lagi lah yang mau sama aku. Oh no, orang yang sangat cantik, atraktif, pintar bicara, sangat cerdas. Bisa sampai di titik terendah. Bahaya banget ya, kita ngerasa kayak gini. Lalu rasa takut kesepian. Ingat ya, cinta yang begitu kuat yang diberikan si toksik ini membuat kita merasa penuh. Maka kehilangan dia itu membuat kita akan ngerasa sepi. Ngeri, kita sudah terikat. Lalu denial kognitif, dia gak sejahat itu. Sebenarnya dia begitu karena lagi marah. Sebenarnya begitu karena lagi ada masalah. Sebenarnya dia begitu karena lagi labil. Sebenarnya dia begitu karena dia baru diomelin papanya. Dia gak jahat kok aslinya. Dan kamu udah bicara dia gak jahat aslinya untuk pukulan yang ke-50 kali. Tapi kamu gak bisa keluar. Sakit. Sakit loh ada di posisi ini. Atau kita tergantung secara finansial dan emosional sama dia. Kita gak punya siapa-siapa di Jakarta dan cuma ada dia. Ya udah tergantung secara emosional. Atau kita gak kerja, dia yang biayain hidup kita, ya udah tergantung secara finansial. Dipukulin, dijahatin, diselingkuhin, disakiti, dihina, gak apa-apa lah. Saya gak bisa hidup kalau gak ada dia, susah. Terus kita juga bisa karena toleransi tinggi pada kekerasan. Ini maksudnya gimana sih? Toleransi tinggi pada kekerasan gini ya teman-teman. Kita lahir dalam keluarga yang papa kita kasar ke mama kita. Papa kita sering tampar mama kita. Papa kita sering tendang mama kita. Papa kita sering pukul mama kita. Lama-lama kita bertumbuh jadi orang yang merasa bahwa kekerasan itu wajar dilakukan. Jadi kalau cowok saya itu cuma teriak-teriak ngata-ngatain saya, mohon maaf ya dengan pelacur tadi, kata-kata pelacur tadi, itu mah gak apa-apa. Mama saya itu malah dijendotin kepalanya. Mama saya itu malah ditampar, rambutnya ditarik, dijambak. Saya mah cuma dikatain doang. Toleransinya tinggi banget pada kekerasan. Kenapa? Karena kita lahir di keluarga yang penuh dengan kekerasan. Saya mau kasih tahu teman-teman ya. Saya sedih loh ngomong ini. Tapi ini saya mau kasih tahu ya, kalau kamu ada di posisi ini. Mau kamu lahir di keluarga yang kacau, hancur, berantakan. Mungkin tiap hari memperlihatkan sisi kekasaran di depan kamu. Papa kamu pukul mama kamu pukul balik papa kamu. Saya mau kasih tahu ya, kamu tidak layak diperlakukan begitu oleh pasangan kamu kelak. Enggak layak. Meskipun kamu tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Jangan mengulang kisah mamamu. Jangan mengulang kisah papamu. Kamu gak layak dilakukan. Tetapkan batasanmu teman-teman. Nih. Gak punya personal boundaries. Gak punya batasan. Batasan tuh kayak gimana sih? Kayak gini teman-teman. Nih kalau kita punya batasan ya. Mohon maaf ya Kak, saya sebut kata ini ya supaya kena nih.
Teman-teman coba pikir deh, kalau pasangan kamu katain kamu anjing misalnya. Bukan kayak gini ya, kamu lucu deh kayak anjingku. Enggak gitu ya, bukan, ini dalam makna yang kasar. Dalam makna yang kasar teman-teman. Teman-teman kalau sampai dia ngucapin itu, kamu bakal putusin atau enggak? Dia boleh deh ngatain, misalnya dia boleh kalau lagi marah dia bilang, kamu ya kalau aku bilangin gak ngerti sih, itu masih oke lah. Tapi kalau sampai dia bilang, anjing kamu gitu, itu saya akan putusin. Itu namanya boundaries, batasan. Nah ada orang-orang yang gak punya boundaries, gak punya batasan. Orang mau ngapain aja ke dia, gak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalin. Makanya kenapa kita kadang-kadang ngelihat sahabat kita kayak gini, ya ampun Tuhan kenapa dia begini. Karena sahabat kita itu gak punya boundaries. Dan akibat kenapa orang gak punya boundaries? Karena hidup dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan. Sehingga toleransinya pada kekerasan itu tinggi. Jadi gak apa-apa. Maka gak punya batasan. Teman-teman saya mau kasih tahu gini ya. Miliki boundaries, self boundaries kamu. Batasi. Ini bukan cuma soal berpasangan ya, tapi berteman juga. Teman yang bagaimana yang kamu mau terus lanjut atau tidak. Miliki itu teman-teman. Kalau enggak, kamu akan terus menjadi bahan kesakitan buat orang lain. Sedih nih ngomongin ini. Terus gimana cara keluar dari hubungan yang toksik? Pertama teman-teman self love. Mazmur 139 ayat 13-14. Ini saya mau bicara kepada orang yang jadi korbannya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak-anak muda, Tuhan tidak menciptakan kita seperti sedang bermain dadu. Ketika kamu diciptakan, Tuhan menenun kamu dalam kandungan ibumu. Tuhan merancangkan yang baik. Tuhan memberikan kamu value. Kita punya value, punya nilai. Saya mau kasih tahu satu hal teman-teman. Kalau Tuhan saja menciptakan kita, merajut kita dalam kandungan ibu kita. Menenun kita dan menyebut kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk memperlakukan kita seperti sampah. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu gak layak diperlakukan seperti sampah oleh orang yang katanya mencintai kamu. Cinta itu gak nyakitin. Cinta itu adalah kata yang paling indah. Yang isinya adalah membangun, membahagiakan. Yang nyakitin itu adalah orangnya. Kalau dia bilang ini karena aku mencintai kamu. Cinta itu gak nyakitin teman-teman. Kamu pelajari. Semua definisi cinta itu gak ada yang sakit. Cinta itu indah. Cinta itu membahagiakan. Cinta itu membawa sukacita. Jadi kalau kamu sakit, itu bukan cinta. Belajarlah mencintai diri kamu. Setidaknya kamu berpikir gini loh. Aku tidak akan nyakitin makhluk ciptaan Tuhan yang bernama Roderini. Saya sendiri ngomong ke diri saya. Saya tidak akan pernah menyakiti orang yang bernama Roderini. Ketika kita sembuh dari toxic relationship, minta maaflah pada dirimu sendiri yang sudah kamu biarkan disakiti orang. Amin. Teman-teman saya mau kasih tahu satu hal. Kita ciptaan Tuhan yang indah ya. Kita diciptakan Tuhan luar biasa. Tuhan itu ketika menciptakan kita gak dengan firman teman-teman. Dia bekerja, berdinamika. Dia membentuk kita. Udah diciptakan indah sama Tuhan. Diizinkan diinjek-injek sama orang yang katanya mencintai kita. Sadar. Jangan terjebak di sini. Yang kedua, jangan menaruh kebahagiaan pada orang lain. Kebahagiaan kita itu tidak ditentukan pasangan teman-teman. Nih, perhatikan. Jangan pernah merasa bahwa kebahagiaanmu itu tanggung jawab dari pasanganmu. Sampai kita gini loh. Kalau pasangan kita moodnya baik, kita bahagia. Kalau dia moodnya jelek, kita gak bahagia. Menderita amat hidup kita ditentukan oleh moodnya dia. Saya mau kasih tahu teman-teman, orang yang toksik tidak akan pernah mikirin kebahagiaan kamu, tidak. Yang dipikirin adalah kebahagiaan dia. Jadi kalau dia happy, dia tidak sedang membuat kamu happy. Dia happy karena dirinya. Tapi kita, kebahagiaannya ditentukan oleh kebahagiaannya dia. Hei kawan-kawan. Saya mau kasih tahu ya, bahkan ketika kamu berbuat baik pun,
hukum tidak berlaku, dia akan berbuat baik juga sama kamu. Kawan saya pacaran sama orang toksik, beliin dia hadiah, kado, Giordano. 3 kaos Giordano, 3 kemeja Giordano, kamu harus tahu harganya berapa teman-teman. Dibanting, dilempar di depan banyak orang. Apa kalau kita berbuat baik, otomatis dia berbuat baik juga sama kita? Dunia tidak berlaku demikian. Maka jangan gantungkan kebahagiaan kita pada orang yang sakit ini teman-teman. Filipi pasal yang keempat ayat 7 berkata apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kebahagiaan kita itu tergantung pada apa? Damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita. It's not talk about situation. Bukan bicara tentang situasi, bukan bicara orang yang di sekitar kita, bukan bicara tentang pasangan kita. Ini bicara tentang pilihan hati kita mau bahagia atau enggak. Seburuk apapun situasi kita. Jangan teman-teman. Kalau dia mau marahin kita, dia mau ngamuk-ngamuk, jangan gantungan kebahagiaan kita di situ. Amin. Saya ingatkan kembali ke teman-teman ya. Ada hal yang penting nih. Soal boundaries. I'm sorry to say that. Kalau kalian kan udah dengerin dari tadi banyak banget kan. Saya udah coba pakai contoh-contoh sesuai dengan kasus yang saya tanganin. Pasti teman-teman udah ngerti kan. Dan teman-teman yang udah pacaran tahu kan. Oh saya korban ternyata selama ini. Saya mau kasih tahu teman-teman. Kalau kita masih pacaran, putusin. Terus teman-teman bilang gini, tapi dia bisa berubah kok. Ya saya gak menutup kemungkinan bahwa Tuhan bisa mengubah dia. Tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tidak menutup kemungkinan. Tapi sangat susah ya. Orang yang sudah toksik diubah oleh kita. Cuma ada 2 kemungkinan. Antara kita benar bisa mengubahnya. Atau kita yang jadi sakit mental. Untuk bisa memberikan lilin kepada orang lain. Api kita harus nyala dulu. Maaf ya teman-teman, saya harus bicara seperti ini. Karena kalau kamu nunggu perubahan, orang yang toksik itu gak akan pernah berubah. Kecuali karena anugerah Tuhan. Oh saya gak mau putus kak, saya mau jalanin. Siap gak dengan segala sesuatu yang terjadi? Kalau kamu mau jalanin, oke kasih batasan. Tetapkan set boundaries kamu. Kak saya gak bisa putusin dia, walaupun saya udah dengar firman ini. Kakak kejam banget suruh saya putus. Saya gak mau putusin dia. Oke, kalau kamu gak putusin dia, tetapkan self boundaries kamu. Berapa kali dia boleh berbuat salah, abis itu selesai. Gini ya, kita jalanin tapi pertama, kalau kamu ngatain aku anjing lagi, dan segala jenisnya, kita selesai. Kalau kamu menghina orang tua aku lagi, kita selesai. Kalau kamu larang aku ke gereja lagi, kita selesai. Kalau kamu larang aku mengerjakan kerjaanku, tugas-tugasku, tugas kuliahku cuma untuk kepentingan kamu. Kita selesai. Tetapkan ini. Kalau teman-teman masih mau jalanin, jadi tahu batasannya. Jangan sampai kita muter aja di lingkaran setan itu gak bisa keluar teman-teman. Sampai selama-lamanya kayak gitu. Sampai akhirnya kita nikah juga sama dia. Karena udah 10 tahun pacaran. Saya punya temen ya. Ini toksik banget dua-duanya. Kalau berantem itu ngebut-ngebut di mobil. Suatu ketika cowoknya bilang ini, udah deh gue yang nyetir. Oke, duduk di depan. Sama pasangannya. Saya duduk di belakang sama teman saya. Terus udah gitu ceweknya berantem sama cowoknya. Ceweknya bilang ini, turunin aku di sini. Itu di tol. Turunin aku di sini. Dia mau buka pintu. Dia mau buka pintu terus. Cowoknya makin ngebut. Oh larinya udah 120, 130 teman-teman. Kalau kamu mau turun di sini kamu mati. Kita mati sama-sama sekalian. Biar mati semua gitu. Lah kan yang di belakang dua masih mau hidup ya. Di depan berantem, di belakang kita berdoa. Tuhan ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Ingatkan mamaku untuk klaim asuransi. Aku bayar tiap bulan tapi gak ada yang ngambil. Teman-teman, ngerusak bukan cuma diri mereka, tapi juga orang lain. Maka tetapkan batasannya. Kalau kamu ngamuk-ngamuk kayak gitu lagi, selesai. Teman-teman harus punya ini. Aku cinta sama dia teman-teman, saya mau kasih tahu satu hal ya. Hidup itu terlalu singkat, terlalu panjang untuk dihabiskan dengan orang yang salah. Nah terus gimana dong? Kalau saya mau putus tapi gak bisa kak? Nah ini. Ada boundaries fisik namanya. Boundaries fisik itu kamu harus menjauh dari dia. Kawan saya ketika putus, ini orang yang toksik ya, biasanya setelah putus masih nyariin kita.
Ini beda sama Bernadia. Kalau Bernadia kan belum ada 1 bulan. Dia udah punya pacar lagi kan. Tapi kalau orang toksik biasanya kalau kita putusin, dia akan ngejar kita kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Kamu harus jaga jarak. Kenapa? Karena kamu tidak bisa insaf, tidak bisa waras, tidak bisa sadar kalau kamu masih ada di area dia. Kalau dia masih ngubungin kamu. Kamu benar-benar harus boundaries fisik. Kamu harus tetapkan boundariesnya. Kamu blokir, kamu hilang, kamu gak mau ketemu. Kalau dia ngajak ketemu cuma buat nonton, kamu jangan mau. Enggak kok, aku gak ngajakin balikan, cuma nonton aja. Mendingan gak usah, karena akan ada manipulatif di situ. Bisa clear ya teman-teman ya? Kalau mau putus, putuslah. Tetapkan batasan fisiknya. Kalau gak mau, tetapkan self boundariesnya. Kasih batasan, jangan ngejalanin aja sampai nikah. Ingat loh, sehebat-hebatnya orang, kalau mentalnya tidak sehat, dia tidak bisa menggunakan kehebatannya. Nah sekarang gimana kalau dia adalah suami atau istriku? Udah terlanjur nikah nih. Waktu pacaran masih covernya doang. Tapi udah nikah nih. Atau yang toksik ini mama papaku. Maka teman-teman harus tetapkan boundaries mental. Masih di slide yang sebelumnya. Batasan mental. Batasan mental itu apa? Ingat ya, kalau yang masih pacaran saya bilang putus. Kalau gak mau putus tetapkan batasan. Ya jangan muter mulu di lingkaran kekerasan tuh. Tapi kalau sudah nikah, kan saya gak mungkin bilang cerai, ya kan? Kalau sudah nikah teman-teman, kita gak bisa berpisah. Karena hukum Kristen itu menikah sekali seumur hidup, sampai mati. Maka kalau sudah nikah, tetapkan boundaries mental. Apa itu? Kalau dia ngatain kita bodoh, kita harus punya mental gini loh. Oh dia lagi sakit, dia orang sakit. Jadi kita gak nanggepin. Kamu harus bisa punya pikiran kayak gitu. Kalau enggak nanti kamu sakit mental lama-lama. Kayak gini nih, kalau kamu ketemu orang sakit jiwa, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa di jalan, orang gila lah. Kamu ketemu, lalu dia ngeliat kamu, lalu kemudian dikatain, oh jelek lu gak kayak gue, lu cakep. Kalau gue mah cakep nih, lu mah jelek. Apa lu jelek lu gitu. Kita sakit hati gak? Sakit hati gak dikatain orang sakit jiwa, jelek? Kalau kita sakit hati jangan-jangan kita sakit jiwa juga ya. Kalau ketemu orang gila ngatain kita jelek kan kita ngomong gini, ya wajar lah dia sakit jiwa gitu. Ya kan teman-teman ya. Ada yang baper di sini ketemu sama yang sakit jiwa di MB situ dikatain. Lalu kemudian kita kayak pulang, apa gue jelek ya? Kan gak ada kan teman-teman. Sama, kalau kamu gak bisa lepas dari mereka, anak-anak kita gak mungkin tinggalin orang tua kita yang kayak gini. Tetapkan boundaries mental. Kalau dia bilang, dia katain kita bodoh, dia katain kita ancur-ancuran lah kalimatnya, pakai bahasa-bahasa binatang. Taruh di pikiran kita selalu bahwa dia orang sakit. Tapi kalau masih pacaran teman-teman, tetapkan boundaries fisik. Ya, saya berharap teman-teman tolonglah kita buka hati dan pikiran kita. Tuhan gak mau kok kita jadi hancur. Kalau udah ada firman ini berarti teman-teman diingetin untuk tidak meninggalkan. Yang terakhir ya. Kita kan gak mau ya punya pasangan toksik ya. Ya kan ya? Kita gak mau punya pasangan red flag. Wah saya udah belajar hari ini loh. Saya udah checklist tuh, red flag tuh apa aja gitu ya. Saya udah tandain. The big question is, apakah jangan-jangan kita yang toxic? Atau kita yang red flag? Coba deh, teman-teman. Firman ini gak cuma untuk korban ya. Tapi firman ini juga mungkin kita pelakunya. Bisa jadi kan? Gak nyadar gitu ya, teman-teman saya selalu cerita gitu. Saya ini korban, suami saya begini, suami saya begitu gitu ya. Tapi setelah kita perhatiin, kayaknya memang dia pelakunya. Kan pelaku itu suka manipulatif kan. Teman-teman kalau kita pelakunya, kita pelaku nih. Hari ini saya mau kasih tahu firman Tuhan. Ke teman-teman, penting. Perhatikan ya, pasangan kita, nih, itu bukan milik kita. Yang kita bisa perlakukan seenak kita teman-teman. Dalam pernikahan, dalam hubungan, ada benang merah yang gak boleh dilanggar. Sekali lagi ya, dalam pernikahan, dalam hubungan berpasangan, pacaran atau apapun, ada benang merah yang gak boleh dilanggar. Nama benang merah adalah respect. Itu gak boleh kita langgar.
Mau kita udah nikah sama dia, menghormati dia itu adalah kewajiban kita. Mau kita pacaran, dia sekarang pacarku, menghormati dia adalah kewajiban kita. Ada benang merah yang gak boleh dilangkahi, yaitu respect pada orang lain. Jadi kita bisa hebat nih teman-teman. Kita bisa kuat, kita bisa jago. Tapi jangan pernah merendahkan pasangan kita cuma karena dia jadi milik kita sekarang. No, pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita itu milik bapak mamanya. Pasangan kita itu milik Tuhan teman-teman. Papa mamanya dandanin dia cantik-cantik, sekolahin dia bagus-bagus, perlakukan dia dengan sopan. Kita kalau marah ngatain dia pakai bahasa-bahasa yang gak karuan teman-teman. Yuk, kalau kita pelakunya, tobat sebelum kamu diputusin. Ya, sebelum kamu diputusin. Takutnya pasangan kamu dengar firman ini di tempat lain. Terus pulang-pulang dia putusin kamu. Jadi sebelum kamu diputusin, kalau kamu masih cinta dia, tobat. Anak orang itu, jangan kamu sakiti dia. Jangan kamu injak-injak dia. Jangan kamu lukai dia. Belajarlah untuk menghormati orang lain. Dia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang dibentuk sama Tuhan. Bukan dengan firman, tapi dengan sebuah pekerjaan Allah. Dinamika Allah. Hargai. Kalau kamu memang gak suka sama dia, lebih baik kamu memutusin. Ketimbang kamu menginjak-injak dia, menghina dia. Kalau kamu gak suka dengan kulitnya yang hitam, kamu putusin aja, cari yang lebih cantik. Ketimbang kamu ngatain dia hitam setiap hari. Kamu kok hitam banget ya? Kamu gak suka perawatan ya? Kamu tuh keling ya? Kamu tuh dekil. Daripada kamu lakukan itu, mendingan kamu putusin anak itu. Cari yang lebih baik. Kalau kamu suka yang putih, cari yang putih. Tapi kamu gak ngerusak mental anak orang bro. Jangan. Jangan ya dia ya, jangan. Kita akan tanya jawab ya Kak. Ya. Jadi ingat ya teman-teman. Tetapkan batasan kita, itu penting. Dan self love, belajarlah mencintai diri kita. Tuhan aja cinta sama kita, masa kita gak cinta sama diri kita sendiri. Ya, silakan Kak. Oke, thank you Kak Roderini, boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih. Ini untuk pemaparan hari ini. Oke, tadi kayaknya waktu denger Kak Roda juga jago impression juga ya, jadi ikutan kesel juga denger cerita-cerita Kak Roda. Sampai segitunya. Oke Kak Roda, thank you, kita ucapin sekali lagi thank you buat Kak Roderini karena udah ini mungkin buat kita yang lagi terjebak juga mungkin ini membuka wawasan, ataupun ya mungkin kita lagi nggak dalam relasi tapi membuka wawasan kita juga. Dan kita hari ini mau Q&A juga karena ya aku rasa hal ini apalagi kalau misalnya kita lagi mungkin dalam musim-musim yang seperti ini juga kayaknya perlulah ada tanya jawabnya. Dan jadi seperti yang tadi kita udah bilang di awal di IG story kita itu sudah ada question box dan ternyata udah lumayan banyak Kak yang nanya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita juga. Ada beberapa pertanyaan tuh yang sama, mirip-mirip juga. Kayak contohnya yang ini dulu Kak, yang pertama. Nah, nanti kalau teman-teman mau tanya langsung juga boleh ya, kalau nggak malu juga boleh silahkan. Tapi ini salah satu pertanyaannya Kak. Kalau orang toksik kita tinggalin, gimana caranya dia berubah ya? Kan gitu. Itu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga. Memaafkan Kak Roda tentang kayak misalnya kan Tuhan aja memaafkan kita gitu kan. Masa kita nggak memaafkan pasangan kita juga, katanya gitu. Ini mungkin ada hubungannya sama kayak sindrom Mesias gitu, pengen jadi Mesias buat orang. Boleh Kak Roda merespon ini? Iya, baik. Ini sebenarnya muncul dari hati yang baik ya teman-teman. Pertanyaan ini pasti muncul dari orang yang hatinya baik. Karena dia merasa bahwa tanggung jawab untuk kebaikan orang itu ada di dirinya. Jadi ini bukan muncul dari orang yang jahat, justru dari orang yang baik sebenarnya kayak gini. Tapi ingat teman-teman satu hal, orang yang bisa berubah itu orang yang menyadari dirinya salah. Itu pertama, itu poin pertama. Maka Kak, ketika saya ditanya mukjizat terbesar apa? Mukjizat terbesar adalah ketika orang merasa dirinya salah, itu dulu, baru bisa bertobat. Karena kalau gak merasa salah, ya gak bisa bertobat. Kamu mau ubah dia, tapi dia merasa I'm fine. Gue gak ada masalah, gue gak apa-apa. Ya, kamu gak akan pernah bisa ngubah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kamu mau mengubah dia, tapi dia tahu nih dia salah nih. Tapi dia selalu gagal karena dia nggak bisa mengontrol emosinya dan selalu melakukan kekerasan berulang-ulang ingat ya teman-teman. Kalau satu kali oke lah, tapi berulang-ulang, saya mau kasih tahu sama teman-teman ya, bahwa tanggung jawab mengubah dia itu bukan tanggung jawab kita. Ingat loh, untuk bisa mengubah orang, lilin kita harus nyala. Saya cuma takut gini loh teman-teman. Teman-teman mau nyalakan lilinnya dia, tapi teman-teman yang lilinnya mati. Kenapa? Karena energi kita terserap oleh kemarahan dia, perilakunya yang kasar, abusifnya dia ke kita. Dan itu sangat menyakitkan. Maka tadi saya bilang Kak, kalau kita mau mengasih kesempatan, maka tetapkan batasan kesempatan itu. Berapa kali? Tentang hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika dilanggar, kamu harus pergi. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, satu, kalau kamu pergi untuk orang yang toksik yang tidak merasa dirinya tidak salah ya, merasa dirinya oke-oke aja. Pertama, dia tidak akan berubah meskipun kamu pergi. Kalaupun dia pacaran, dia akan ngulangin hal yang sama. Yang kedua, kalau dia tahu dia salah, tapi dia nggak pernah bisa berubah, mungkin dengan kepergian kamulah dia bisa berubah justru. Karena sometimes orang baru bisa berubah ketika dia mengalami kesakitan atau kehilangan terbesar dalam hidupnya. So, jangan pernah matikan api kamu cuma karena kamu ingin memberi api buat orang lain. Ingat loh, masih banyak lilin-lilin lain yang harus kamu hidupkan. Termasuk anak sekolah minggu kita nanti yang akan kamu ajar. Keluarga kita yang harus kamu kasih kebahagiaan. Orang-orang di sekitar kita yang harus kamu bantu. Jangan habiskan energimu untuk orang yang salah dan tidak mau berubah. Gitu. Tanggung jawabnya nggak sepenuhnya di kita juga. Gitu Iya, ya, betul. Oke, thank you Kak Rode. Jadi ingat ya teman-teman ya, kamu bukan Mesias. Bukan tanggung jawabmu untuk merubah seseorang. Walaupun tadi ya baik gitu ya, sebenarnya niatnya nggak jahat, kamu nggak jahat gitu ya. Cuma ada kalanya ya mungkin kalau emang perlu pisah ya pisah, perlu emang udahan ya udahan. Maksudnya apa justru malah itu bisa membawa perubahan juga. Mungkin Betul Kak, kadang-kadang kita nggak jahat sama orang tapi kita kejam sama diri kita Kak. Itu yang kita harus pikirin. Bahwa diri kita juga punya batasan gitu. Ya. Oke, thank you Kak Rode untuk yang pertanyaan tadi ya. Lanjut Kak, ini ada pertanyaan juga. Ya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tadi udah terjawab juga ya. Gimana caranya supaya pelaku toksik sadar dia toksik? Itu kan ya mungkin mirip-mirip ya Kak ya. Cuma kalau mungkin ini aku bayanginnya misalnya kita sebagai teman, kita tahu ada teman kita yang lagi pacaran dan kita tahu teman kita itu punya kecenderungan toksik gitu. Gimana sih caranya supaya kita at least membantu dia membuka matanya lah. Supaya dia bisa mulai bilang kalau oh iya ya gue salah juga ya gue ya. Untuk bisa mulai seperti itu kan. Ya. Nah ini pertanyaan yang cukup baik ya teman-teman. Jadi gini, kecenderungan dunia ini kan berubah terus nih. Nah semakin kesini orang akan semakin cuek sebenarnya. Sama orang yang di sekitar. Makanya kenapa kita bisa nggak kenal tetangga kita ya, kita makin cuek sih sebenarnya. Kehidupan sekarang tuh makin cuek. Jadi kita hanya care pada orang-orang yang berhubungan dengan kita gitu ya. Nah kadang-kadang kesalahan terbesar kita sebagai sahabat atau teman-teman adalah kita ngerasa gini, gue nggak mau ikut campur urusan orang. Ya ada masanya itu bagus, tapi lama-lama itu menghilangkan prososial kita. Prososial itu keinginan untuk membantu orang lain. Karena kecuekan itu, kita nggak peduli dengan sekitar kita karena kita nggak mau ikut campur. Tapi kita membiarkan kejahatan itu berlangsung. Contoh Kak, misalnya ada temennya pacaran nih berdua sahabatan. Lalu kemudian salah satu pasangannya memperlakukan dia buruk di depan orang lain. Misalnya mempermalukan dia. Nah kadang-kadang kita ngerasa gue gak mau ikut campur lah. Gak enak lah gue ikut campur gitu. Itu baik ya teman-teman ya. Kayak Abraham itu kan orang yang sabar. Tapi ingat loh dari Abraham turun keturunan yang namanya Ismail. You must know about it. Abraham tuh sabar. Tapi dari Abraham, kesabaran Abraham turun keturunan yang namanya Ismail. Jadi kadang-kadang mengalah, sabar, ngelihat segala sesuatu, gue gak mau nyari ribut. Itu gak terbaik. Kalau kamu tahu kebenaran, kamu gak melakukan, itu kamu dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kan gak cuma bilang kamu diem. Kamu tahu kebenaran, kamu gak melakukan, kamu dosa. Jadi memang ada masanya kita harus ngasih tahu ke mereka bahwa kamu salah. Gitu, kamu gak boleh ngomong kayak gitu ke pasangan kamu sampai dia malu. Malu loh dia digituin. Nah, masalah nanti apakah dia akan berubah atau tidak tergantung pada tingkat ketoksikannya.
Kalau itu cuma karena emosi, mungkin dia tahu dia salah. Tapi kalau memang tingkat ketoksikannya sampai ke NPD, Narcissistic Personality Disorder, ini mau dikasih tahu kayak apapun, yang salah bukan gua. Gua tuh ngomelin dia di depan umum karena dia udah memancing gua gitu. Akan sangat susah. Tapi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, memberitahu adalah hal yang baik. Jangan-jangan memang masih bisa berubah orang ini. Kan gitu. Tapi kan kita cuek, kita nggak ada yang, gua nggak mau ikut campur urusan orang. Lama-lama kalau sifat ini kita miliki teman-teman, perilaku prososial kita nggak ada. Orang digebukin di depan jalan juga kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak mau ikut campur. Ada masanya kita harus ikut campur. Ada masanya. Ada satu anak cium-ciuman di jalan, masih bocah di jalan kayak anak SMP sama anak 4 SD lah, cium-ciuman di jalan. Terus kamu lewat, kamu ngapain? Saya pernah ngomelin anak itu. Saya pernah bilang gini, mamamu mana? Papamu mana? Saya kasih tahu. Kenapa? Karena kalau saya cuek, bisa nggak saya cuek? Bisa. Tapi mau jadi apa generasi di bawah kita? Kita punya tanggung jawab untuk itu. Jadi memberitahu teman kita, meskipun resikonya mungkin akan berdebat, it's okay. Ini cuma tinggal cara kita ngasih tahu aja kok. Gimana kebijakan kita ngomong. Ya tentu kita kenalin dia lah. Kalau dia orang yang susah dikritik, kita nggak frontal ngasih taunya. Tapi kita harus kekeh. Karena biasanya yang toksik akan ngomong gini, ya kan? Gue nggak salah-salah amat kan? Gue kan pukul dia karena emang dia udah duluan kan? Ngomong kayak gitu, makanya gue jadi kesel. Terus kita kadang-kadang sebagai teman karena gak mau ribut, iya sih, iya, paham gue. Bener juga. Kalau itu terjadi teman-teman, kamu harus bilang gini, ya memang dia salah sih bro, tapi lu juga jangan teriak-teriak di depan umum lah, malu lah orang digituin bro. Ya lu jagalah, nanti kalau berdua baru lu ngomong, jangan di depan umum dia digituin, malu loh dia. Lagian juga gini ya, masalahnya kan tadinya cuma antara kalian berdua, tapi kalau lu udah teriak-teriak itu melibatkan banyak orang loh jadinya. Kayak gitu, jadi harus berani bicara. Gitu. Iya, itu berhikmat juga ya teman-teman ya. Ada saatnya ya mungkin nggak ikut campur, tapi di saat-saat tertentu kita perlu ngomong juga gitu ya. Jadi please be mindful. Jadi orang yang bijak, tahu waktu. Ketika emang harus ngomong ya mau ngomong harus ngomong. Apalagi mungkin kadang tadi ya menghadapi teman yang biasanya gini Kak, suka agak membela diri gitu kan. Suka nanyanya tuh iya kan? Jadi butuh validasi. Bahwa dia benar. Dia benar. Kadang agak susah di situnya, tapi ya mau nggak mau kalau salah ya mesti kita ngomong juga ya teman-teman ya. Dan ini lanjut ke pertanyaan berikutnya karena agak nyambung juga. Beberapa kali mungkin kita sadar kalau misalnya relasi kita toksik, hubungan kita toksik, terutama waktu berpacaran gitu ya. Dan pacar kita yang kita udah mau putusin, dia nolak terus, misalnya nggak mau. Bahkan mungkin dalam beberapa kasus ada kan yang sampai misalnya jangan putusin aku dong, kalau kita putus, aku nyakitin diri aku sendiri misalnya. Kayak jadiin dirinya hostage disandra, dia menyandra dirinya, menyandra hubungan pacarnya dengan menyandra dirinya sendiri atau gimana lah gitu bahasanya ya. Jadi nggak mau putus. Sedangkan mungkin dari sisi kita yang tahu oh ini toksik, kita perlu udahan, kita mau putus, tapi dari sisi yang sebelahnya oh gue nggak mau. Kalau menyikapi itu gimana tuh? Oke. Mantanmu yang bilang kalau dia nggak bisa hidup tanpa kamu, setelah putus masih hidup dia? Masih. Ancaman aja itu, ntar juga ada cewek lain berubah lagi. Jadi teman-teman ketika ada ancaman itu perhatikan ya, yang harus kamu selamatkan adalah dirimu sendiri. Ketegasan kita mengambil keputusan untuk putus itu penting. Karena orang yang toksik dia akan memakai segala macam cara untuk mempertahankan hubungan sebab dia tahu hanya kamu yang bisa dikontrol. Dan dia udah ngebuang banyak effort termasuk love bombing tadi ya untuk bisa mengontrol kamu sekarang. Jadi kalau dia harus coba dengan orang baru, dia ngeluarin lagi dana-dana, usaha-usaha, love bombing untuk menaklukkan orang di bawah kuasanya. Nah mumpung ada yang bisa dikuasai, kenapa enggak? Nah pertanyaannya gini, kadang-kadang kita pikir, gue gak punya apa-apa, gue gak punya uang, gue gak punya apa-apa. Iya, tapi kita ini bisa memberikan kepuasan egonya dia. Jadi ketika dia bisa ngatain kita pakai bahasa kasar, kita nangis, itu egonya puas. Entah kenapa, orang itu kan gak normal. Jadi kalau dia menyakiti kita, dia merasa bahagia. Padahal kalau kita, teman-teman yang normal ya, kita sakit melihat pasangan kita sakit, betul gak? Iya kan? Kok gak ada yang ngomong bener? Jangan-jangan kita sakit kalau kita melihat pasangan kita sakit, betul ya? Kalau kita lihat dia nangis, kita kan terluka sebenarnya.
Misalnya kita lagi berdebat nih sama dia, terus dia nangis. Kalau orang bener, dia akan kayak langsung turun tuh. Langsung ya udah kita ngomong baik-baik. Kan gitu. Kalau dia bener. Nah, ini tindakan ini manipulatif ini dilakukan untuk mempertahankan kalian. Tapi ingat loh, ada satu pribadi, individu yang harus kalian bela, yaitu diri kalian sendiri. Di situ dia nangis dan minta tolong lepasin aku dari orang ini. Terus yang satu bilang, jangan putusin aku, nanti aku pergi ke rel kereta, aku bunuh diri di situ. Terus yang satu lagi nangis, aku udah gak kuat dipukulin tiap hari, udah gak kuat dihina tiap hari, aku udah gak kuat diinjek-injek harga dirinya tiap hari, aku udah gak sanggup hidup kayak gini. Siapa yang mau kamu tolong? Ratu drama dengan segala manipulasinya, atau dirimu yang rapuh itu? Tanya pada dirimu sendiri. Ingat loh teman-teman, mantan kita itu masih hidup sampai sekarang. Gimana Kak? Terus supaya kadang-kadang ini mungkin juga suka terjadi ya. Ya nggak mau selfish bahasanya gitu kan. Pengen juga tanda kutip yang mempedulikan si ininya gitu. Kenapa ya kadang-kadang tuh kita ya akhirnya jadi enggan lagi aja. Jadi ya udah akhirnya jalanin aja kayak misalnya tadi siklus tadi, kalau minta maaf kenapa sih kita luluh terus? Iyalah. Gimana enggak, orang udah gegoseran di bawah gitu. Kadang ada yang self harm. Ya. Nyayat-nyayat. Ya itu terus jadi lupa mau ngomong apa. Ya selfish itu kan. Iya selfishnya itu. Kenapa ya kadang kita nggak mau selfish gitu kadang. Iya, nggak apa-apa. Ini juga bagus ya, orang ini kan muncul dari hati yang baik kok semua ini. Makanya saya bilang gini loh teman-teman, korban itu jangan kita bilang bodoh, janganlah. Itu orang baik kok sebenarnya. Jahatnya orang baik kan dia adalah jahatnya orang baik ya. Ini jahatnya orang baik. Dia tega sama dirinya sendiri. Itu jahatnya orang baik. Nah, jadi saya mau kasih tahu gini. Tadi nih, kalau kita masih mau punya kebijaksanaan, mempedulikan perasaannya dia, boleh, nggak ada masalah. Bukan karena kita denger ini, kita tahu pasangan kita parah banget, kita langsung putusin. Ngomonglah apa yang kamu pengen ubah. Tapi tetapkan batasanmu. Batasan itu bicara tentang batasan apa yang boleh dia lakukan ke kita. Dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Itu ya pertama. Batasan ini juga bicara tentang kurun waktu, durasi berapa kali dia melakukan. Dan kita harus tegas. Ingat loh, dibalik dia yang gegoseran, ngeraung-raung, nyayat-nyayat dirinya, jerotin kepalanya ke tembok. Saya juga lihat ya, di TikTok ada cowok diputusin ambil batu, ngetok batu sendiri ke kepalanya supaya ceweknya gak putusin. Atau nyembah-nyembah ceweknya di jalan. Dibalik orang itu juga ada jiwa kita yang sedang nangis-nangis minta tolong. Itu yang sebenarnya penting banget menetapkan batasan tentang apa yang orang boleh lakukan ke kita atau tidak. Juga menetapkan batasan durasi, berapa kali dia melakukan itu. Itu perlu ketegasan. Karena tanpa sebuah didikan, orang yang toksik ini akan sangat bahagia memanipulasi korbannya. Didikan itu penting. Bukan cuma buat menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang toksik ini. Gitu. Oke. Thank you Kak Rodar ini untuk jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Mungkin aku juga mau buka ruang kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Boleh. Ada yang mau? Ada yang mau Kak? Ya. Boleh kok kalimatnya gini, ya ini cerita tentang teman saya Kak. Gitu. Di framing jadi tiap malam kalau nggak video call cowoknya marah-marah gitu kan. Mungkin malu-malu Kak, tapi sebenarnya itu sudah lumayan, udah mencakup beberapa pertanyaan yang kita dapat dari IG juga. Kalau misalnya teman-teman, ini kan IG kita kan masih 24 jam ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih mau nanya, silakan aja tanya lewat IG, nggak usah malu-malu. Ntar mungkin kita bisa minta bantuan juga Kak Rodar ini kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, terutama kan kadang mungkin ada yang sensitif gitu ya, jadi mungkin lebih sulit untuk secara langsung dibukakan, tapi ya nggak apa-apa. Silakan aja tanya teman-teman. Boleh kalau misalnya malu juga lewat IG, ada Kak Sofia, ada aku, kalian boleh ngomong, cerita terbuka aja. Siapa tahu ini akan membantu kalian juga. Oh ya, satu Kak yang saya perlu ingatkan. Kalau kita mau keluar dari hubungan toksik,
kadang-kadang kita perlu bantuan orang lain. Kadang ada orang-orang yang perlu bantuan orang lain. Maka dalam konteks ini teman-teman jangan ragu untuk meminta bantuan orang untuk bicara. Nggak ada masalah. Ada masanya kita memang melewati masa-masa lepas dari toksik ini lebih berat daripada pacaran biasa. Karena orang ini sudah membatasi, ngeblok sosial kita, aktivitas kita sama mental. Jadi ada mental kita yang sudah diblok sama dia. Sehingga untuk lepas dari dia ini lebih susah, Kak. Nah kalau membutuhkan bantuan, tadi sudah ditawarkan bantuan yang sangat baik dari kakak-kakak kita. Dan rahasia kalian pasti dijamin. Tidak akan bocor, paling fotonya aja dimunculin. Enggak ya, enggak. Enggak. Pasti dijamin. Dan pasti dibantu sampai tuntas gitu ya. Jadi jangan takut untuk melangkah ya teman-teman ya. Ya, hidup terlalu lama dihabiskan dengan orang yang salah ya. Amin. Saya kok dari tadi ngeliat kesini mulu ya, enggak ada maksud loh ya, enggak ada maksud ya. Aku rasa itu bisa jadi pesan terakhir juga lah Iya, ya. iya. Maksudnya ya tempatkanlah dirimu untuk dibantu teman-teman kalau butuh bantuan. Oke, terima kasih sekali Terima lagi kasih, Kak Roder ini. Kak, Boleh ya. mungkin kita tepuk tangan sekali Ya, lagi. baik. Mungkin aku bisa minta tolong Kak Roder untuk tutup kita dalam doa. Oh ya, mari kita berdoa teman-teman ya.